Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita bersyukur pada hari Sabat ini Tuhan kembali undang kita untuk bersekutu bersama, terutama Tuhan masih pelihara kita dengan firman-Nya. Hari ini kita akan masuk dalam eksposisi Ibrani pasal yang kelima, ayat 7 sampai ke 10. Sebelum itu kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepada Engkau. Pada hari Sabat ini Engkau undang kami untuk masuk ke hadirat-Mu. Engkau mau pelihara kami dengan firman-Mu, maka biarlah Engkau yang berbicara kepada setiap kami, biarlah Engkau yang buka hati kami untuk kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu, dan biarlah Engkau yang pakai hamba untuk menyampaikan kebenaran firman. Engkau yang berikan otoritas dan kuasa yang daripada Engkau. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Ibrani pasal 5 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Kita baca secara bertanggapan. Saya terlebih dahulu, kemudian Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Ibrani pasal yang kelima ayat 7 sampai yang ke-10. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan air mata kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sesudah ia disempurnakan, ia menjadi sumber keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Tadi kita melihat dalam pengumuman ada kedukaan yang kita alami di tengah keluarga kita, di tengah kita sebagai jemaat. Kita melihat ada seorang hamba Tuhan yang dipanggil Tuhan, juga seorang ibu yang dipanggil Tuhan. Ini merupakan satu kedukaan. Kita merasa kehilangan dengan orang-orang ini. Tetapi kalau kita merenungkan, kalau tiba giliran kita yang meninggal, kalau tiba giliran kita yang menyelesaikan pelayanan kita di dunia ini, kemudian kita berhadapan muka dengan Kristus, dan Kristus bertanya, apa yang membuat kamu layak untuk masuk kerajaan surga? Kira-kira apa jawaban kita? Mungkin beberapa dari kita bisa menjawab dengan presisi. Mungkin beberapa masih ragu. Karena itu, hari ini kita akan membahas keempat ayat ini lebih untuk menjawab pertanyaan tadi. Kalau kita ditanya, kenapa saya boleh masuk kerajaan surga? Kenapa saya boleh bersekutu dengan Allah Tritunggal secara kekal? Kita akan melihat bagaimana itu bisa terjadi. Hari ini, khotbah ini akan dibagi dalam 3 poin utama. Yang pertama, apa yang dibutuhkan untuk beroleh selamat. Kemudian yang kedua, bagaimana Yesus menjadi pokok atau sumber keselamatan yang abadi. Dan yang ketiga, bagian penutup, bagi siapa Yesus menjadi pokok atau sumber keselamatan yang abadi. Maka kita mulai dalam bagian yang pertama. Apa yang harus dilakukan oleh seorang manusia untuk dapat menikmati persekutuan kekal dengan Tuhan? Apa yang harus kita lakukan agar kita beroleh keselamatan itu? Alkitab itu jelas mengatakan, untuk kita bisa bersekutu dengan Tuhan, untuk kita bisa beroleh keselamatan, manusia itu harus memiliki kekudusan, kebenaran, dan ketaatan yang sempurna akan perintah Allah. Kita bisa lihat ada 2 sense di sini, secara positif dan secara negatif. Secara positif, manusia harus terus-menerus, setiap detik, setiap waktu, taat, secara sempurna, melakukan secara sempurna perintah Allah. Dan secara negatif, manusia harus setiap saat menjaga dirinya untuk tidak salah dalam mengerti perintah Tuhan, untuk tidak salah dalam melakukan firman Tuhan, untuk tidak melanggar firman Tuhan. Maka ada tindakan yang harus dilakukan secara positif, yaitu taat perintah Tuhan. Dan ada tindakan yang harus mencegah dirinya agar tidak melanggar, agar tidak salah dalam menerapkan perintah Tuhan. Dan dalam perjanjian baru, ada 2 contoh orang yang datang kepada Tuhan Yesus dengan mengajukan pertanyaan yang serupa dengan apa yang jadi bahasan kita hari ini. Pertama, ada seorang muda yang kaya raya. Tiba-tiba dia datang kepada Tuhan Yesus dan dia tanya, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk beroleh hidup yang kekal? Kita temukan ini di Matius pasal 19. Tuhan Yesus menjawab, kalau kamu mau masuk dalam hidup yang kekal, turutilah segala perintah Allah.
Dan yang menarik, orang kaya itu, orang muda yang kaya itu mengatakan, semuanya itu sudah kuturuti, semuanya sudah kulakukan. Maka kita bisa mengatakan, ini orang luar biasa. Dia tahu perintah Allah, dia tahu hukum Taurat, dia berhasil mentaatinya dengan baik. Tetapi, masih ada yang kurang ternyata. Ketika Tuhan Yesus akhirnya mengatakan, masih ada yang kurang, jualah hartamu. Dia mulai sedih. Dan contoh orang yang kedua, di Lukas pasal 10 ayat 25-28, kita akan menemukan ada ahli Taurat yang mencobai Tuhan Yesus. Dia mencobai, tanya, hukum apakah yang terutama, apakah yang harus aku lakukan untuk aku bisa beroleh keselamatan, kebenaran? Tuhan Yesus balik tanya, apa yang tertulis dalam Taurat, dalam kitabmu? Ahli Taurat itu bisa mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan, dari dua orang ini, jawaban dua orang ini kepada Tuhan Yesus, itu menunjukkan bahwa syarat untuk kita bisa beroleh hidup kekal, syarat untuk kita bisa masuk surga, syarat untuk kita beroleh bersekutuan dengan Allah Tritunggal, itu adalah kebenaran. Harus ada kebenaran, harus ada mencintai Tuhan, mencintai hukum Tuhan, melakukan hukum Tuhan dengan sempurna. Tetapi, kalau kita lihat dari dua contoh dua orang ini, mereka benar melakukannya dengan menurut mereka sempurna. Tetapi ternyata itu tidak cukup. Kenapa begitu? Mereka melakukannya dengan sempurna, dengan asumsi mereka dapat menggenapi itu semua, dengan asumsi mereka dapat masuk ke surga, dapat diterima di hadapan Tuhan, dapat dianggap benar di hadapan Tuhan dengan kekuatannya sendiri, dengan perbuatan baiknya, dengan kemampuannya dia yang taat pada perintah Allah. Itu bagi mereka, maka Allah akan memperhitungkan mereka sebagai orang yang benar, sehingga dianggap layak untuk masuk kerajaan Allah. Tetapi ternyata jawaban dari Tuhan Yesus tidak semudah itu. Bukan karena sekedar bisa mentaati menurut kekuatan sendiri hukum Taurat secara sempurna. Mungkin kita pun juga ada kalanya berpegang pada pandangan yang mirip seperti ini. Ya kalau kita nggak langsung ekstrim ngomong, saya taat hukum Taurat, tapi mungkin kita bisa mengatakan, kalau nanti kita ada pertanyaan seperti itu, kita mengandai-andai nanti berhadapan muka dengan Kristus dan tanya, apa yang membuat kamu layak masuk kerajaan surga? Mungkin kita punya jawaban yang agak serupa dengan dua orang ini. Mungkin kita mengatakan, saya sudah pelayanan menghabiskan waktu saya sudah pelayanan dengan benar-benar squeeze diri saya, memeras diri saya, energi saya, uang saya, waktu saya di gereja itu bahkan lebih banyak daripada waktu saya di rumah. Daripada saya menghabiskan waktu dengan keluarga, saya lebih banyak menghabiskan waktu pelayanan. Saya melayani bahkan sampai mungkin juga beberapa kali masuk rumah sakit karena terlalu lelah. Saya telah mencintai Tuhan dengan segenap kekuatan saya. Ada buktinya, maka saya layak untuk beroleh upah ini. Maka saya layak untuk menerima keselamatan itu. Atau mungkin ada beberapa di antara kita yang juga merasa, saya seumur hidup telah rutin berdoa. Setiap pagi saya tidak putus-putus dalam berdoa. Saya setiap saat mencintai firman Tuhan, mendengarkan khotbah-khotbah. Dari Kejadian sampai Wahyu sudah saya baca katam, bukan cuma katam, saya hafal dan saya benar-benar menghidupinya. Maka saya sudah mencintai Tuhan dengan segenap hati saya. Dan lebih lagi ketika saya melihat orang-orang yang butuh Injil, orang-orang yang tampaknya kelelahan, orang-orang yang tampaknya butuh bantuan, saya langsung tergerak, hati saya terharu, saya berbelas kasihan kepada mereka. Dan tidak berhenti sampai di sana, saya juga membantu mereka, memberitakan Injil kepada mereka, dan membantu mereka. Maka saya sudah mencintai Tuhan dengan segenap hati saya. Maka seharusnya saya layak untuk masuk surga. Seharusnya saya layak untuk dianggap benar di hadapan Tuhan. Atau mungkin juga ada beberapa di antara kita yang mengatakan sejenis ini. Bukan cuma sekedar menyelesaikan Kejadian sampai Wahyu satu kali, tapi berkali-kali sampai saya hafal. Dan lebih daripada itu, saya telah selesai membaca Institutio Calvin dan tahu setiap babnya. Kemudian dogmatika reformnya Herman Bavinck, itu pun juga saya sudah selesai. Sistematik teologinya Berkhof juga saya tahu. Kasih tahu saya pertanyaan apa, saya akan tunjuk halamannya, judulnya, saya bisa tahu.
John Frame itu adalah sahabat saya dan Van Til itu adalah guru saya. Maka ketika nanti kalau saya berhadapan dengan entah itu menjaga gerbang surga, siapapun itu, atau berhadapan dengan Kristus, nanti kalau ditanya berbagai doktrin, saya sudah siap menjawab. Nanti kalau ditanya apa aja yang kamu tahu tentang iman Kristen, oh saya sudah siap menjawab. Maka dari jawaban-jawaban saya, ya pasti saya lolos dong, pasti saya lulus ujian ini, pasti saya bisa masuk kerajaan surga. Mungkin ada di antara kita yang sempat berpikiran seperti itu. Tetapi kalau kita lihat dalam surat Petrus, juga di kitab Imamat, kitab Taurat, firman Tuhan mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah dari sini kita lihat, syarat kekudusan, syarat kebenaran, itu bukan berdasarkan tindakan saya, bukan berdasarkan pikiran saya, tetapi berdasarkan Tuhan yang mengatakan kuduslah kamu sebab aku kudus. Maka standarnya adalah Tuhan. Dan kembali lagi, dari contoh-contoh yang tadi saya katakan, itu kan menurut usaha saya, menurut pikiran saya sudah mencintai Tuhan dengan segenap hati saya, segenap pikiran saya, segenap kekuatan saya, tapi itu kan menurut standar saya, bukan menurut standar Tuhan. Padahal yang menjadi syarat bagi Tuhan, kuduslah kamu sebab aku kudus, standarnya adalah Tuhan. Nah terkadang ketika kita melayani dalam contoh-contoh yang tadi, atau mungkin kita memang punya hati yang benar-benar bersih dalam melayani, kita benar-benar sungguh-sungguh melayani Tuhan, kita benar-benar sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, ada hati yang hancur untuk kita mau datang kepada Tuhan, tetapi tetap itu semua yang menjadi tuntutan Tuhan, tindakan itu harus konsisten, harus di setiap waktu kita bersih motivasinya. Kita melayani Tuhan, benar kita melayani Tuhan, suatu waktu bisa dengan semangat yang berapi-api, dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Tapi kemudian, mungkin di masa yang musim yang kurang baik, kita sedang melayani, sedang lelah, tiba-tiba disenggol sedikit sama rekan sepelayanan kita, langsung merasa, ih, kok kamu menyakiti saya, kok perkataanmu itu keras kepada saya, kita ini sama-sama rekan sepelayanan, kok saya sakit hati. Kemudian juga kita ketika melayani merasa, kok saya tidak dianggap. Nah itu kan berarti sebenarnya kita tidak sempurna dalam pelayanan, tetap ada tindakan yang itu mengarah kepada diri kita sendiri. Dalam berdoa, dalam membaca Alkitab juga mungkin ada waktu-waktu di mana kita berpikir, karena saya sudah tekun, maka seharusnya saya layak dong untuk dapat berkat jasmani dari Tuhan. Ada motivasi yang sebenarnya tertuju kepada diri kita sendiri dalam setiap tindakan kita. Saya memberi contoh, ketika saya masih kuliah di STTRII, sebagai seorang mahasiswa, kalau mengatakan mencintai Tuhan dengan segenap hati, segenap kekuatan, dengan segenap akal budi, mungkin contoh mahasiswa itu baik. Gimana kita tidak mencintai Tuhan kalau kita setiap pagi harus chapel pagi, harus ibadah, kemudian harus baca Alkitab. Ya namanya mahasiswa sekolah Alkitab, ya harus baca Alkitab. Baca Alkitab tuh setiap hari harus ditarget 4 pasal biar setahun selesai. Kemudian juga doktrin-doktrin tadi ya, seperti yang saya sebutkan tadi, semua para teolog itu setidaknya tahulah mereka keunikannya apa, setidaknya kenal lah mereka. Jadi kalau mau ngomong John Calvin itu sahabat saya, iya waktu jadi mahasiswa bisa dikatakan begitu. Jadi waktu-waktu ibadah, tidak bolong, berdoa, waktu kita mengalami kesulitan kuliah, apa yang kita lakukan? Ya berdoa, menangis, minta pertolongan Tuhan. Tampaknya semuanya baik, tampaknya semuanya sesuai dengan apa yang jadi perintah Tuhan tadi. Tetapi ketika ada kesempatan di mana kami KKR regional ke Ambon, saya sendiri ada kesempatan untuk pergi ke satu sekolah SMA yang di sana siswa Kristennya itu ada 1.400 orang. Jadi saya harus melayani 1.400 orang, dibagi 2 sesi. 700 orang, 700 orang. Ketika saya melayani tampaknya semuanya baik. Responnya dari siswa juga baik. Tetapi yang mengerikan, tepat ketika saya selesai khotbah, sepersekian detik ada dalam pikiran saya, Tuhan berhutang kepada saya. Saya layak untuk dapat jasa karena apa yang saya lakukan. Sedetik itu saja, langsung pelayanan saya tidak ada artinya. Kita bayangkan, kita yang punya motivasi yang seperti ini, pelayanan yang ada mengarah kepada diri sendiri, yang tidak bersih. Kemudian kita menghadap Tuhan dan kita membawa pelayanan ini, mempersembahkan pelayanan ini, mengatakan, Tuhan, lihatlah pelayanan ini, layakkan saya untuk masuk kerajaan surga karena saya sudah melayani seperti ini. Kita kira Tuhan tidak tahu
ada sedetik motivasi yang salah itu sudah mencacatkan semua pelayanan. Maka kalau kita membawa diri kita, usaha kita, pelayanan kita, perbuatan baik kita untuk masuk dalam kerajaan Allah, itu tidak mungkin. Karena kita tidak bisa sesuai dengan standar kekudusan Tuhan. Dan lagi, kalau kita lihat contoh di Alkitab yang lebih mengerikan, apakah kita di sini ada yang berani mengatakan dirinya lebih mencintai Tuhan, lebih kenal Kristus, lebih dekat dengan Kristus, lebih habis-habisan pelayanannya untuk Kristus dibanding Yudas Iskariot? Seorang yang selama 3,5 tahun meninggalkan semua yang dia miliki, meninggalkan keluarganya, meninggalkan hidupnya untuk ikut Tuhan Yesus selama 24 jam kali 7 kali 3,5 tahun. Mendengarkan suara Tuhan Yesus sendiri, melihat Tuhan Yesus sendiri. Setiap tenaganya, setiap usahanya itu adalah untuk melayani Tuhan Yesus. Itu pun ternyata tindakannya yang seperti itu tetap tidak diperhitungkan sebagai kebenaran. Nah, disinilah baru kita menyadari kita dibenarkan, kita dianggap benar oleh Tuhan. Itu tidak cukup kalau berdasarkan tindakan kita. Tidak cukup kalau berdasarkan pelayanan kita. Pasti ada cacatnya. Nah, lalu bagaimana? Disinilah baru kita mengerti apa yang dimaksud dengan anugerah keselamatan. Matius 22 menggambarkan gambaran pesta perkawinan yang diadakan oleh seorang tuan rumah yang dia mengundang orang-orang di jalanan, orang-orang di sekitarnya untuk datang ke pesta perkawinan itu. Dan kemudian didapati ada satu orang yang pakai pakaian yang tidak layak. Kemudian sang tuan rumah yang mengadakan pesta itu, dia mengatakan, orang yang tidak layak ini, yang tidak layak pakai pakaian yang tidak layak, itu tidak layak untuk ada di pesta ini, tidak layak untuk dia menikmati persekutuan di pesta ini. Maka dia harus diikat kakinya dan tangannya dan harus dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Nah, ini gambaran orang-orang yang mau masuk dalam kerajaan Allah, orang-orang yang mau masuk dalam persekutuan dengan Allah Tritunggal, tetapi menggunakan pakaian yang salah. Kalau kita membawa perbuatan baik kita, membawa pelayanan kita dalam pesta perkawinan itu, dalam tahta Tuhan, di hadapan Tuhan, kita bawa perbuatan kita, bukankah itu seperti pakaian yang penuh dengan bolong, penuh dengan cacat? Kita langsung akan dianggap tidak layak. Lalu apa yang harus kita bawa? Apa yang harus kita kenakan? Bukan perbuatan kita, tetapi adalah anugerah dari Tuhan. Dalam eksposisi yang bulan lalu, kita telah belajar bahwa Kristus adalah imam besar agung kita. Dia yang mati bagi kita, dia yang menjadi imam kita, yang memberikan kebenarannya kepada kita, dan yang mau menanggung dosa kita. Kita mengenal ini dalam istilah imputasi, karena Kristus yang memberikan kebenarannya kepada kita. Kita akan masuk dalam topik itu secara lebih mendalam dalam poin yang kedua. Tetapi sebelumnya kita akan lihat terlebih dahulu Kristus sebagai pokok keselamatan kita yang abadi, yang memberikan kebenarannya kepada kita, dan yang dia dengan mati di atas kayu salib, dia yang mau menanggung dosa kita. Kita akan lihat ini membandingkan dengan apa yang kita percaya ini, imputasi tadi, dengan pandangan yang dianut oleh Katolik Roma. Kalau tadi kita sudah lihat perbuatan baik itu tidak cukup, tetapi di sini ada pandangan yang cukup menarik dari Katolik Roma. Katolik Roma itu mengatakan kalau orang Roma, orang Katolik diberi pertanyaan, kenapa kamu layak untuk masuk surga? Mereka juga akan mengatakan, ya karena aku telah menjadi benar. Dan ya isu hari ini kemungkinan dalam waktu dekat mungkin kita akan ada pergantian paus. Ya kita doakan paus yang sekarang sedang sakit. Kita tetap boleh mendoakan mereka. Mereka tetap, paus itu tetap saudara kita. Ya kembali lagi ke topik ini. Kalau paus itu, kalau orang Katolik itu ditanya, bagaimana bisa masuk surga? Dia juga akan mengatakan, ya karena aku telah menjadi benar. Tetapi bedanya dengan kita,
mereka juga percaya bahwa keselamatan itu melalui Yesus Kristus. Tetapi Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib, yang membenarkan kita itu hanya sebagai permulaan. Jadi kita yang datang kepada Kristus, kita orang berdosa yang tidak ada pengharapan sama sekali untuk beroleh keselamatan. Kita datang kepada Kristus, kita beroleh pembenaran di dalam Kristus, tetapi itu hanya permulaan dari satu perjalanan yang panjang. Jadi maksudnya Kristus membenarkan kita untuk kita bisa jalan, untuk kita bisa berbuat baik, untuk kita bisa berbuat benar, sehingga kita akhirnya nanti diperhitungkan benar. Nah, untuk itu saya harus mengutip dari dokumennya orang Katolik sendiri, dari Konsili Trente, pengakuan imannya mereka. Dekri tentang justifikasi bab 6 harus saya bacakan. Mereka mengatakan, mereka yang telah mempunyai sikap batin terhadap keadilan, ketika bangkit dan dibantu oleh rahmat ilahi, menerima iman melalui pendengaran. Mereka digerakkan secara bebas kepada Tuhan, percaya bahwa apa yang telah dijanjikan dan diwahyukan secara ilahi, secara khusus bahwa pendosa dibenarkan oleh Tuhan melalui rahmat-Nya, melalui penebusan yang ada di dalam Kristus Yesus. Dan ketika memahami dirinya sebagai pendosa, mereka dengan berbalik dari ketakutan akan keadilan ilahi kepada belas kasihan Tuhan, dibangkitkan kepada pengharapan, percaya bahwa Tuhan akan mengampuni mereka demi Kristus, dan mereka mulai mengasihi Dia sebagai mata air segala keadilan. Dan karena itu mereka menolak dosa dengan kebencian dan kejijikan, yaitu dengan pertobatan yang harus mereka lakukan sebelum baptisan. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk menerima baptisan, untuk memulai kehidupan baru dan memelihara perintah-perintah Tuhan. Kalau kita mendengar secara cepat seperti ini, kita akan agak kesulitan untuk menemukan bedanya Katolik dengan Reform. Jadi di sini saya akan bantu untuk melihat perbedaannya. Pertama, kalau kita perhatikan dari pengakuan iman Trente tadi, bisa ditemukan juga di internet. Orang Katolik ini percaya, iya kita diselamatkan melalui Kristus yang memulai kebenaran dalam diri kita, tetapi pada akhirnya kita yang bertindak untuk menjadi benar. Tetap prosesnya, tetap nanti ketika di surga, ketika kita berjumpa dengan Tuhan, perbuatan baik kita yang dihitung sebagai benar karena dimulai dari kebenaran Kristus. Jadi bisa dikatakan konsepnya seperti ini. Kita dibenarkan oleh Kristus, seperti Kristus menginfuskan kebenarannya kepada kita, kemudian perbuatan kita yang tadinya dosa, kita yang benar-benar dosa, sedikit demi sedikit, kita menjadi benar. Kita jadi dapat berbuat benar. Nah, maka nanti di akhirnya perbuatan kita adalah perbuatan benar. Singkatnya, tetap perbuatan kita dihitung. Yang dihitung benar adalah perbuatan kita, usaha kita. Nah, tetapi proses dari pertama Kristus menginfuskan kebenarannya sampai kita benar-benar menjadi benar, 100% benar, itu perjalanan yang panjang sekali. Dan tidak mungkin sempurna selama hidup ini di dunia, 100% benar seperti Kristus. Maka sepanjang hidup kita, kalau kita mungkin umur 30 tahun percaya Kristus, kita dibenarkan, masih 1% kita benar. Masih ada perjalanan 99% untuk yang tidak benar itu kita rubah menjadi benar melalui tindakan kita. Nah, ternyata ketika usia saya 90 tahun, saya sudah meninggal, masih tersisa 30% yang tidak benar. 70%-nya sudah benar. Nah, itu kita tidak bisa, saya tidak bisa langsung masuk ke tahta Tuhan, tidak bisa langsung melihat kepada Tuhan, nggak bisa langsung berjumpa kepada Tuhan, karena masih ada sisa 30% yang tidak benar itu. Lalu, apa yang harus dilakukan? Harus masuk ke api penyucian dulu, yang disebut dengan purgatori, untuk membersihkan 30% yang tadi. Jadi kalau kita membayangkan, ada orang yang di rumah sakit, sudah benar-benar mau meninggal, kemudian percaya Tuhan Yesus, berarti cuma 1% dia benar, 99%-nya dia tidak benar. Maka waktu di purgatori akan lama sekali. Yang 99% harus dibersihkan itu, mungkin dia harus dicuci dengan api selama ribuan tahun. Sedangkan saya yang 30% mungkin cuma ratusan tahun. Nah, setelah semua penyucian itu selesai, 99% dosanya sudah disucikan, atau saya 30% dosanya sudah disucikan, baru kita dibawa ke surga, saya dibawa ke surga untuk dikatakan, oh ya ini sudah benar. Tetapi, kalau kita konsepnya seperti itu kan berarti tetap kebenaran berdasarkan ya diri sendiri, kita yang dilihat benar, berdasarkan tindakan saya.
Karena kebenaran Kristus hanya diinfuskan kepada saya dan selanjutnya saya yang menjalankan tindakan itu. Jadi berbeda. Nah, doktrin ini itu tidak ada kan di Alkitab. Kalau kita baca dari Kejadian sampai Wahyu, istilah purgatori, api penyucian, itu nggak ada. Dan doktrin yang aneh ini, akhirnya pada tahun 1500-an, sebelum 1500-an, itu dipakai oleh Katolik Roma untuk diperjualbelikan. Maksudnya, tadi kan ada usia api penyucian kan, bisa 1000 tahun, bisa 100 tahun disucikan. Nah, kalau kita membayangkan kakek kita, ayah kita, itu mungkin dulu pemabuk tapi percaya Kristus, kemudian kita menghitung-hitung, mungkin dia masih, ya di api penyucian mungkin ada 500 tahun lah. Nah, kita yang mencintai orang tua kita, ya kita harus berbakti dong, kita harus bisa membantu mereka untuk didiskon di api penyucian, waktunya dipersingkat. Gimana caranya? Ya beli surat indulgensia namanya. Surat dibeli untuk mendiskon waktu orang tua kita, saudara kita, atau siapapun yang kita beli suratnya itu. Kita beli waktunya untuk penyucian. Nah, itu diperjualbelikan. Kita membayangkan kalau kita cinta orang tua kita, pasangan kita, atau siapapun yang dipanggil Tuhan, ada kesempatan gini kan rasanya, wah ini berharga sekali. Saya harus membantu mereka supaya tidak dibakar lama-lama di api penyucian. Nah, itulah yang menjadi salah satu alasan reformasi harus berlangsung. Karena keselamatan aja itu bisa diperjualbelikan. Begitu mengerikan. Nah, kembali lagi. Katolik Roma itu mengatakan doktrinnya kebenaran yang diinfuskan kepada kita. Sedangkan kita, tadi sudah sempat saya bahas sedikit, kita tidak percaya ini. Dan kalau kita kembali lagi ke Ibrani pasal 5 ayat 7 sampai 9, kita baca sekali lagi, saya bacakan. Dalam hidupnya sebagai manusia, Kristus mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan air mata kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, Ia telah didengarkan. Sekalipun Ia adalah anak, Ia telah belajar taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah Ia disempurnakan, Ia menjadi sumber keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Di sini ada kata menjadi yang menunjukkan ada satu syarat yang telah dipenuhi oleh Yesus Kristus. Di mana penulis Ibrani juga mengatakan dalam hidupnya ayat 7 dan ayat 8 ini menunjukkan bahwa Kristus yang dia benar-benar menjadi manusia, benar-benar taat sebagai manusia, taat kepada hukum Taurat. Dia benar-benar menjalankan kehidupan yang sama persis seperti yang hari ini kita juga jalani. Kristus juga dari bayi belajar bicara, belajar berjalan. Dia juga harus mengalami berbagai kelemahan. Dia juga ada waktu di mana kelaparan. Kristus mengalami itu semua. Kristus tahu setiap apa yang dialami oleh kita. Tetapi Kristus bedanya dengan kita, dia tidak berdosa. Kalau kita berdosa. Kristus digodai oleh iblis dalam cobaan di padang gurun. Setelah dia berpuasa 40 hari, dia dicobai, dia tidak jatuh dalam dosa. Tetapi di sini juga kita melihat Kristus secara aktif, dia taat, tunduk pada hukum Taurat, pada perintah Allah. Kembali lagi pada statement tadi yang di awal-awal, untuk seorang bisa beroleh keselamatan, untuk seorang bisa dianggap benar, dia harus secara sempurna menjalankan Taurat, harus secara sempurna menjalankan perintah Allah. Dan Kristus itu benar-benar taat secara sempurna perintah Allah. Tidak ada satu inci pun dari perintah Allah yang dia lalai untuk lakukan. Kristus bukan karena dia mentang-mentang adalah Tuhan, maka dia tidak tunduk pada Taurat. Tetapi dia benar-benar menundukkan dirinya kepada Taurat. Sebagai contoh, ketika Tuhan Yesus akan menyelesaikan pelayanannya di atas kayu salib, salah satu kalimat terakhirnya di atas kayu salib, ketika dia melihat Yohanes, murid yang dikasihinya, dan dia melihat Maria, ibunya, Kristus masih sempat untuk menjalankan hukum Allah yang kelima. Dia mengatakan kepada Yohanes, kepada Maria, dia mengatakan kepada Maria, ini anakmu untuk Yohanes. Dan kepada Yohanes, ini ibumu untuk Maria. Itu maksudnya, ya sebelum Tuhan Yesus pelayanannya di dunia ini selesai, dia masih sempat menitipkan Maria kepada
murid yang dikasihinya, kepada murid yang sangat dipercayai. Maka dia masih taat perintah Allah, hukum yang kelima. Dan yang lain, 1-10 juga syarat-syarat yang lain yang ada di imamat, Kristus mentaatinya secara sempurna. Kita tahu ini dalam istilah teologisnya adalah ketaatan Kristus secara aktif. Secara aktif, dia taat untuk menjalankan perintah Allah. Dan juga ada momen di mana Tuhan Yesus itu harus dia mengikuti baptisan oleh Yohanes Pembaptis. Ini kan aneh, padahal Kristus tidak berdosa. Tapi kenapa dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis? Padahal baptisan itu kan adalah simbol penyucian dari dosa. Padahal Kristus tidak berdosa. Kalau kita lihat, mari kita buka Matius 3, 14-15. Namun Yohanes mencoba mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, tetapi engkau datang kepadaku," jawab Yesus kepadanya, "biarlah hal itu terjadi sekarang, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Yohanes pun menurutinya. Jadi di sini ada istilah menggenapkan seluruh kehendak Allah. Kehendak Allah yang mana? Kita akan menemukan dalam Yesaya 53 ayat 12, ada kalimat Tuhan yang mengatakan, "Ia terhitung di antara pemberontak." Maka meskipun Kristus tidak berdosa, tetapi dia ada dalam posisi yang sama, setara dengan orang-orang yang berdosa. Dia duduk di tempat yang sama dengan kita, orang-orang berdosa. Dia yang seharusnya tidak perlu diperhitungkan sebagai orang berdosa, tetapi dia menempatkan dirinya, merendahkan dirinya sampai dia ada di posisi yang sama, diperhitungkan sebagai pemberontak, diperhitungkan sebagai seorang yang berdosa. Padahal dia tidak berdosa. Dan setelah baptisan ini, Tuhan mengatakan, ada suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Itu menunjukkan bahwa Kristus sekarang, ketika setelah baptisan itu, dia benar-benar sudah layak untuk menjadi wakil dari orang berdosa. Dia sudah diperhitungkan seperti orang-orang yang berdosa. Meskipun dia tidak berdosa, tapi dia sudah memiliki status sebagai wakil kita, sebagai imam yang bisa mewakili kita. Dan kematiannya di atas kayu salib, dia yang benar-benar menanggung dosa kita, benar-benar diperhitungkan sebagai orang yang berdosa. Nah, di sini kita melihat ada istilah ketaatan aktif dan ketaatan pasif Tuhan Yesus. Ketaatan aktifnya adalah dia benar-benar secara sempurna, secara teliti, secara detail dia menggenapi seluruh perintah Tuhan. Dan dia juga layak untuk menjadi wakil kita karena dia diperhitungkan sebagai, ya terhitung sebagai wakil kita, sebagai manusia yang sama, yang setara dengan kita. Dan dalam teologi reform, selain ketaatan aktif, ada juga istilah ketaatan pasif, Kristus. Dalam ketaatan pasifnya, kalau kita mendengar istilah pasif, kadang kita menganggap, ya pasif itu lawannya dari aktif. Kalau aktif tadi bertindak secara presisi, bertindak secara tepat, menjalankan perintah Allah. Maka pasif, ya berarti tidak melakukan apa-apa dong. Ya itu kalau dalam pengertian sederhananya seperti itu. Tapi sebenarnya pasif obedience yang dimaksud di sini itu bukan pasif dalam artian seperti tadi. Ini sebenarnya diambil dari bahasa Latin patior, yang sebenarnya lebih tepat kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu suffer. Jadi ketaatan Kristus yang menderita, yang rela menderita untuk menanggung konsekuensi dari dosa. Kalau kita lihat Roma 6 ayat 23, kita akan menemukan upah dosa adalah maut. Kristus tidak berdosa, tetapi dia karena ketaatannya, dia mau untuk menanggung upah dosa itu. Yang itu sebenarnya bukan milik Kristus, tetapi milik kita, milik orang-orang berdosa. Kalau kita lihat di Ibrani pasal 5 ayat 7-8, di ayat 7, kalau kita lihat dalam kutipannya, ini sangat-sangat terkait erat dengan peristiwa di Taman Getsemani ketika Tuhan Yesus berdoa. Penderitaan Tuhan Yesus itu bukan cuma sekedar penderitaan yang biasa. Dalam ketaatan pasifnya, penderitaan pasifnya Kristus, dalam penderitaannya Kristus, ketaatannya untuk menderita, Kristus
pada malam sebelum dia disalib, dia sudah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Sehingga dia begitu tertekan, sehingga secara mental dia begitu lelah, sampai digambarkan ketika dia berdoa, itu keringatnya sampai seperti cucuran darah. Itu menunjukkan kondisi mental yang begitu tertekan. Tetapi Kristus yang tahu ini, dia bukannya lari, tapi dia justru taat. Bukan karena sekedar hukuman fisik yang mengerikan. Salib secara fisik itu memang mengerikan. Tetapi yang lebih mengerikan, Kristus tahu dia akan mengalami untuk sementara waktu relasi yang terputus dengan Bapa. Ini adalah kondisi yang bagi kita mungkin tampaknya, kenapa ya kok putus dengan Bapa, relasinya itu mengerikan. Tetapi bagi Kristus dalam relasi sempurna Allah Tritunggal, yang sebelumnya tidak ada sedikit pun waktu di mana relasi mereka terputus, pada momen ketika Kristus harus menanggung dosa kita, relasinya terputus. Kita yang seharusnya menerima murka Tuhan, kita yang seharusnya menerima ganjaran atas dosa kita, kita yang seharusnya menerima hukuman yang mengerikan itu harus ditanggung oleh Kristus. Dan itu sesuatu yang begitu mengerikan sebenarnya. Penderitaan yang begitu mengerikan. Tetapi Kristus tetap mau menanggungnya. Nah, dari ketaatan aktif dan ketaatan pasif ini, kita bisa melihat Kristus yang telah menggenapi, Kristus yang telah secara sempurna taat pada perintah Allah, Kristus yang secara sempurna telah meredakan murka Allah. Di sanalah kita memandang salib itu bukan hanya sekedar permulaan atas kebenaran kita, atau itu sebagai sesuatu yang sepadan dengan perbuatan baik kita untuk kita sandingkan. Tapi kita melihat perbuatan baik Kristus, ketaatan aktif Kristus yang secara sempurna menjalankan perintah Allah, itu diperhitungkan kepada kita, itu dikenakan kepada kita. Seperti kita dikenakan pakaian, kita dikenakan perbuatan sempurnanya Kristus, ketaatan aktifnya Kristus, kebenarannya Kristus dikenakan kepada kita. Dan apa yang menjadi milik kita satu-satunya, semua milik kita adalah milik Tuhan, pemberian Tuhan. Tapi ada satu hal yang benar-benar menjadi milik kita, yaitu dosa kita dikenakan kepada Kristus. Dia yang mau menanggungnya. Maka ada dalam istilah teologis imputasi ganda. Kebenaran Kristus diberikan kepada kita. Dia yang taati perintah Allah secara sempurna, diperhitungkan untuk kita. Dan dosa kita diperhitungkan kepada Kristus. Sehingga bukan kita yang menerima ganjaran itu, tetapi Kristus yang menerimanya. Dan dari sini kita melihat, karena kita sudah diberikan kebenaran Kristus, dan karena dosa kita sudah diberikan kepada Kristus, maka di hadapan Tuhan, kalau kita kembali lagi pada statement tadi, kenapa saya layak untuk masuk surga? Karena Tuhan melihat kita yang mengenakan kebenaran Kristus. Tuhan melihat secara hukum kita telah dibenarkan karena kebenaran Kristus itu. Secara hukum Tuhan melihat kita telah taat pada perintah Allah karena Kristus yang memberikan itu kepada kita. Di sini mungkin kalau yang punya anak ataupun punya saudara yang ada kondisi harus menebus, mungkin akan tahu maksudnya seperti apa. Orang tua mungkin bekerja mati-matian, menabung mati-matian untuk semuanya diberikan kepada anak. Nah mungkin dalam kondisi seperti itu berpikir, ya terus untuk apa aku bekerja kalau semuanya ternyata untuk anak. Atau mungkin kita ada kondisi, ada keluarga, ada kenalan yang mungkin memang benar-benar masuk penjara dan harus tebus. Dan kita kebetulan punya sejumlah uang hasil kerja kita selama ini, hasil menabung kita selama ini, yang cukup untuk untuk menebus dia. Dan kita tebus dia. Itu bukan satu hal yang mudah. Kita akan merasa, jadi selama ini aku bekerja untuk apa? Selama ini aku menabung untuk apa? Kalau aku tidak bisa menikmatinya sendiri. Ternyata untuk menebus orang itu. Ternyata untuk anak kita. Nah itu bukan sesuatu yang mudah sebenarnya. Dan inilah Kristus yang mau. Dia menggantikan kita. Perbuatan baiknya dia selama 33,5 tahun. Tidak berdosa sama sekali. Taat benar-benar penuh kepada firman Tuhan. Begitu saja diberikan kepada kita. Dan dosa kita, aib kita,
tindakan buruk kita begitu saja diterima oleh Kristus. Dia mau menanggungnya untuk kita. Maka di sini, apa yang Kristus berikan, kebenarannya Kristus kepada kita, itu bukan cuma sekedar permulaan dari kebenaran kita, tetapi itu sungguh-sungguh secara sempurna membenarkan kita. Dan kita yang diampuni dosanya itu juga bukan sekedar hari ini kita berdosa masih 100%, besok 99% bisa turun seperti itu. Tidak, itu tetap Kristus yang sudah benar-benar sekali dosa kita, seluruh hidup kita, seluruh dosa kita, sekali diberikan kepada Kristus, selamanya telah selesai. Maka di hadapan Tuhan, kita benar-benar dianggap layak untuk beroleh persekutuan bersama Allah Tritunggal di surga nanti. Nah sekarang pertanyaannya, poin yang ketiga, bagi siapa Kristus menjadi pokok atau sumber keselamatan yang abadi? Kristus menjadi sumber keselamatan yang abadi, bukan bagi orang yang mau membenarkan dirinya sendiri, bukan bagi orang yang suka membenarkan dirinya sendiri, tetapi Kristus menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi orang-orang yang menyadari kemiskinan dirinya secara rohani, yang dirinya hanyalah pengemis-pengemis secara rohani, yang perbuatan baiknya tidak ada artinya sama sekali, yang tidak bisa melakukan tindakan apa-apa, yang hanya bergantung kepada anugerah Kristus. Bukan orang-orang yang meninggikan diri, bukan orang-orang yang merasa saya ini cukup baik, tetapi orang-orang yang benar-benar menganggap, ya saya ini bukan siapa-siapa, saya hanya butuh Kristus untuk diselamatkan. Saya tidak bisa menghapus dosa saya sendiri, saya tidak bisa menawar Tuhan dengan perbuatan baik saya sendiri. Hanya kita yang benar-benar sudah sadar bahwa keberadaan kita itu nothing, tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Kristus. Maka kita datang kepada Kristus, maka kita benar-benar menerima Dia sebagai satu-satunya juru selamat yang sekali pengorbanannya cukup untuk membenarkan kita dan untuk Dia mau mati menanggung dosa kita. Maka dari sini kita bisa kembali belajar melihat, kalau kita mungkin masih ada pikiran bahwa saya bisa menyelamatkan diri saya sendiri, bahwa ada jasa saya, pelayanan saya, tindakan baik saya itu cukup untuk dipuji oleh Tuhan, itu cukup untuk diperhitungkan oleh Tuhan. Kita perlu menyadarkan diri kita kalau itu tidak ada artinya, dan kembali kita melihat kepada salib Kristus itu. Karena hanya itulah yang membenarkan kita. Tetapi di sini bukan berarti saya anti terhadap perbuatan baik. Tetap orang yang sudah diimputasi kebenaran Kristus dan juga dosanya sudah diampuni oleh Tuhan, bukan berarti dia tidak melakukan perbuatan baik. Hanya perbuatan baik itu adalah buah hasil dari pembenaran Kristus, bukan syarat untuk kita dibenarkan. Bukti kalau kita sudah dibenarkan oleh Kristus, kita melakukan pelayanan. Bukti kalau kita sudah dibenarkan oleh Kristus, kita cinta firman Tuhan. Bukti kalau kita sudah diampuni dosanya oleh Tuhan, ya kita menyerahkan diri kita sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan. Maka kalau kita juga mengatakan, oh saya diselamatkan oleh pembenaran Kristus, dosa saya diampuni, tapi tidak ada perbuatan baiknya, tidak ada ibadah yang sungguh-sungguh, tidak ada pelayanan yang sungguh-sungguh, tidak ada mengasihi Tuhan dan sesama, ya itu juga nggak ada buktinya. Maka tetap kita ada bukti perbuatan baik, tetapi itu hanya buah, bukan syarat untuk kita dibenarkan. Ini yang berbeda antara kita dengan Katolik Roma dan juga dengan yang mengatakan kita diselamatkan oleh kemampuan kita sendiri. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami adalah orang-orang berdosa yang miskin di hadapan-Mu. Kami hanyalah pengemis-pengemis yang sangat membutuhkan anugerah yang daripada Engkau. Kalau bukan Engkau yang memberikan anugerah yang secara cuma-cuma itu, yang mau menanggung dosa kami melalui kematian Kristus di atas kayu salib, yang memberikan kebenarannya kepada kami, maka kami sesungguhnya bukanlah siapa-siapa. Kami adalah orang-orang yang seharusnya layak untuk mendapat murka daripada Engkau, yang seharusnya layak untuk dicampakkan, untuk dibuang dalam neraka yang kekal. Tetapi hanya oleh anugerah yang daripada Engkau, maka biarlah kami terus menyadari keberadaan diri kami yang tidak sanggup, tidak mampu di luar Kristus. Maka biarlah kami terus memandang kepada salib Kristus dengan pengertian, dengan cinta kasih yang sesungguhnya.
Dan biarlah kami tidak melihat kepada diri kami sendiri dalam pelayanan kami, dalam jasa kami, tetapi kami kalau boleh melayani, kalau kami boleh beribadah, itu adalah bentuk anugerah daripada Engkau, hasil daripada pembenaran yang Kau berikan. Maka biarlah kami mensyukuri kehidupan kami, dan kami selalu ingat pada salib Kristus itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.